Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan rahmah anugerahnya kepada kita sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semua atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di awal tahun 2024. Yang tidak lama lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Tentunya ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang senantiasa didambakan oleh setiap kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Tidak terasa rupanya kita telah mendekati hari-hari bulan puasa. Tentunya banyak kita lihat di sana sini di kampung-kampung, banyak masjid-masjid berbenah diri ataupun tempat-tempat ibadah, musola dan sebagainya mulai membersihkan, baik dibersihkan di dalamnya ataupun di luarnya dengan sukacita. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana sikap kita menyongsong bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita sering mendengar, kita sering melihat tradisi padusan atau yang biasa adus bersama atau kita mandi bersara bersama. Namun perlu kita ketahui, sedikit kita ceritakan bahwa padusan adalah tradisi Mataram kuno yang telah turun-temurun dilakukan oleh kultur Jawa. Tentunya padusan ini adalah peninggalan nenek moyang orang-orang Mataram kuno yang banyak dilakukan oleh orang-orang Jawa. Sedikit akan kita kupas bahwa padusan pada awalnya adalah berasal dari kata amarta bujangga yang maknanya adalah mandi air suci. Padusan ini mengalami beberapa fase. Di saat zaman dahulu, di saat Mataram kuno adalah pelaksanaan padusan dilakukan oleh para bangsawan, oleh terah kerajaan dan sebagainya. Namun ketika penjajahan Belanda, padusan ini hampir punah karena mereka takut ketika berkumpul, tentu ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Oleh sebab itu kemudian mulai surut, kemudian tidak ada lagi padusan. Namun di tempat lain kemudian beranjak berkembang. Padusan diartikan sebagai bentuk menyambut ataupun sebagai bentuk membersihkan diri. Fase yang kedua adalah fase setelah kolonial Belanda pergi ataupun penjajahan telah selesai. Padusan dimaknai sebagai bentuk untuk membersihkan diri dari kekuatan gaib ataupun sebagai bentuk adalah kesakralan, kemudian mandi menghilangkan kesialan. Kemudian fase ketiga, padusan bermakna adalah untuk sebagai bentuk kesehatan. Di zaman modern ini kemudian mandi dengan rempah-rempah dan sebagainya sebagai bentuk cara untuk mencari kesehatan ataupun kecantikan atau memperbaiki wajah ataupun untuk perbaikan tubuh mereka. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam mensikapi padusan ini adalah hakikatnya ada beberapa. Yang pertama adalah hakikat mandi bukan hanya sekedar sebagai bentuk pencucian secara zahir, tapi mari kita lihat berapa banyak tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa man fariha bidukhuli Ramadan faharamallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bahagia atas datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maknanya bahwa mari kita koreksi terlebih dahulu. Kita bersihkan puasa kemarin, apakah masih ada tunggakan ataupun masih ada tanggungan puasa-puasa yang kemarin yang belum kita bayar. Karena jangan sampai kemudian puasa kita ada yang terlewat di tahun kemarin.
karena ancamannya sungguh besar. Barang siapa yang meninggalkan puasa atau sampai kemudian tidak membayar puasa yang tertinggal, maka dia melakukan dosa besar. Ini yang harus kita koreksi terlebih. Artinya kita harus berbenah, membersihkan dosa-dosa kita ataupun membersihkan puasa-puasa kita yang tertinggal. Maknanya bahwa kita harus lunasi dulu puasa yang kemarin. Jamaah sekalian, mumpung masih ada waktu beberapa hari ataupun beberapa waktu ya, kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mari yang masih punya hutang puasa, yang masih punya tanggungan puasa, segera digenapi. Maaf sekali, barangkali ibu-ibu yang mungkin kemarin punya hutang sehari, 2 hari, atau 3 hari karena sesuatu hal, maka mumpung masih ada waktu, mari kita kerjakan. Mari kita bayar puasa kita. Selanjutnya yang kedua adalah membersihkan di sini adalah secara batin kita harus kita tata kembali. Karena kita akan memasuki sesuatu yang tadinya boleh dikerjakan dalam artian tidak dosa, tapi di saat puasa harus kita tinggalkan. Bahkan makan minum yang tadinya kita biasa di bulan di luar Ramadan, kita di bulan Ramadan tidak boleh melaksanakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, padusan hakikat yang ketiga adalah kita membersihkan diri, mempersiapkan diri. Sebagaimana kita mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mencapai kesempurnaan bulan Ramadan. Tentunya baik secara fisik harus kita siapkan, secara batin harus kita siapkan. Sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, kita tidak ada lagi prasangka buruk, prasangka jelek terhadap orang lain, apalagi merasa iri dan sebagainya. Artinya mari kita bersihkan hati ini, kita tata hati ini. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dapat mencapai sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, padusan yang maknanya sesungguhnya adalah kita adalah membersihkan diri, berbenah diri, tidak hanya secara fisik, tapi secara batin harus kita bersihkan. Mudah-mudahan sedikit yang dapat sampaikan ini menjadikan bahan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan dapat menjadikan dorongan pada kita bahwa puasa adalah kita mempersiapkan baik secara fisik maupun rohani kita. Dengan demikian kita akan masuki bulan puasa dengan penuh kesenangan dan penuh kebahagiaan. Janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang senang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya dibebaskan atau tidaklah tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, dan di akhir kata marilah kita sambil lalu kita berdoa, mudah-mudahan umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang, diberikan keberkahan. Aqulu qouli hadza, mudah-mudahan apa yang dapat sampaikan mendantikan motivasi kepada jamaah sekalian. Kurang lebihnya maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.